Salam teman-teman Sisi, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan memulai ibadah Sisi dengan tema kasut kerelaan. Nah teman-teman, kita siapkan diri kita dengan baik ya teman-teman, dengan sikap yang sopan, tidak sambil makan atau tiduran. Saat berdoa pun kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh ya, seperti berdoa di gereja. Nah teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Sisi pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah kakak-kakak Sisi Tuhan. Kami serahkan ibadah Sisi pada hari ini ke tangan Kau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Maha Sempurna, berilah kepada kami Tuhan hati yang selalu melayani Engkau. Berilah kepada kami hati yang penuh kerelaan melayani-Mu Tuhan dalam segala apapun. Berkati kami Tuhan, jamah hati kami untuk siap mengagungkan nama-Mu, siap menyembah Engkau. Jadikan kami hati yang penuh kerelaan, membuka hati suara kami hanya untuk Engkau, Allah kami yang sempurna. Kita naikkan pujian ini Tuhan. Kami merindukan-Mu karena Kau yang paling sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Naikkan sungguh-sungguh, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sungguh-sungguh
adik-adik puji, adik-adik agungkan nama Yesus, karena Dia Allah yang sempurna. Dengan pujian ini, buka hatimu, buka suaramu, tutup matamu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Keluarkan suaramu adik-adik, keluarkan suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, pujikan terus, panggil namanya Yesus. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, Kau kami sembah, Kau kami tinggikan. Mulia namamu Tuhan, ajar namamu Tuhan. Lawat kami, Rohmu melayang-layang di tempat ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami memanggil-Mu, kami mencari-Mu. Oh, ya nara sarata ya nase, ya nara taka ya nasara, ya nara mayana, hala Yesusku. Jamah kami yang hadir, jamah kami yang hadir. Kau lihat mereka Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah-Mu. Kau lihat mereka Tuhan yang sungguh-sungguh mencari-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang penuh kerelaan menyembah-Mu, Allah yang ajaib, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Jadikan mereka penggenapan firman-Mu, sehingga anak-anak ini penuh tanda mukjizat menyertai tiap langkah mereka, karena Yesus bersama mereka. Aminkan ini adik-adik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Ya, akhirnya selesai juga. Enak nih buat berjalan nih ya. Shalom adik-adik. Wah, Kanawang seneng banget nih hari ini ketemu sama kalian semua. Ya, gimana kabar kalian? Kemarin ikut lomba 17 Agustus enggak? Ya. Adik-adik, kita kemarin memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Satu hal yang harus tetap kita ingat adalah perjuangan para pahlawan kita. Nah, adik-adik dengar baik-baik. Mereka berjuang sedemikian rupa dan mereka menggunakan senjata untuk memerdekakan bangsa kita. Tahu nggak kalian? Hidup kita ini sudah dimerdekakan sama Tuhan. Tapi
kita pun diperlengkapi Allah dengan apa? Selengkap persenjataan dari Allah, selengkap persenjataan rohani, sehingga kita pun melakukan peperangan rohani kita melawan tipu muslihat iblis. Nah, 2 minggu yang lalu Kak Yohana sampaikan tentang apa? Tentang ikat pinggang. Kan ada 6 ya, ada 6 senjata perlengkapan Allah. Nah, yang pertama kemarin Kak Yohana sampaikan tentang ikat pinggang. Ya, artinya ikat pinggang itu membuat kita lekat sama Tuhan. Harus yang kencang ya, biar kita itu bisa nyaman untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan rohani kita. Kemudian baju zirah itu untuk apa? Untuk melindungi tubuh kita, khususnya melindungi hati kita, melindungi tubuh kita dari serangan iblis. Nah, hari ini karena lanjutkan ya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Apa nih adik-adik? Kakimu, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, karena dikatakan di dalam Yesaya 52 ayat 7. Oh, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan para pemberita yang mengabarkan berita damai sejahtera, memberitakan kabar baik, memberitakan berita selamat, dan berkata kepada Sion. Adik-adik dengar baik-baik. Kok dikatakan di sini kasut kerelaan? Kasut itu adalah alas kaki. Kita biasa pakai sandal, kita biasa pakai sepatu. Untuk apa? Untuk melindungi kaki kita agar tidak kena duri, agar tidak terantuk batu, agar tidak kena pecahan kaca. Tapi kasut atau sepatu atau sandal tadi membuat kita nyaman, aman ketika kita berjalan. Nah, dengar baik-baik. Ketika kita berjalan tenang, maka kita bisa melakukan aktivitas kita. Dulu tentara Roma itu menggunakan kasut agar mereka bisa bergerak bebas saat mereka bertugas di medan perang. Ketika mereka mengejar ya musuh mereka. Nah, kasut kerelaan memberitakan Injil artinya Tuhan beri kepada kita agar kita terlindungi dan kita bisa berjalan mengikut Yesus. Kan ada lagu ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kalau kita punya kasut yang enak, nyaman dipakai, kita bisa tenang dan membuat kita setia datang beribadah. Nah, juga kita bisa terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Sehingga kita menyampaikan berita baik kepada setiap orang. Menceritakan kasih Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Dan bisa memenangkan jiwa lo adik-adik. Nah, dengar baik-baik ya. Ada lagu juga bilang gini. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dengar nih, ketika kita ini berjalan mencari teman-teman kita yang malas beribadah, yang lama gak kelihatan, kita besuk, kita tengokin mereka. Wah, mereka akan dikuatkan kembali. Mereka dihiburkan, mereka kembali mendengar berita firman Tuhan, dan mereka kembali datang kepada Tuhan. Dan
Tuhan senang sekali karena anak-anaknya setia beribadah, karena anak-anaknya setia mencari Tuhan. Adik-adik, kalau kita menceritakan tentang kasih Kristus, banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan, tapi lebih dari itu, hati Tuhan melihat anak-anaknya. Wah, Tuhan akan berkata begini, aku senang melihat anak-anakku setia, rajin, tekun dalam melayani Tuhan, mencari teman-temannya yang hilang. Dan iblisnya berkata begini, aku gak berani, aku takut, karena mereka semangat semuanya, mereka pakai senjata lengkap. Ya, nih adik-adik, ada satu kebenaran firman Tuhan ya, yang kita belajar untuk menjadi kuat menghadapi rintangan. Nih, Kakak Nawang mau bacakan ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ketika kita menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil, maka kita memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, ya. Itu dikatakan siap, sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah ketika kita melihat teman malas, ketika kita melihat teman kita udah gak mau ibadah. Kita bukan terus membuli mereka, kita malahin mereka. Enggak adik-adik. Tapi kita apa? Menegur dan menasehati mereka dengan kasih Kristus, dengan kesabaran, ya, sehingga mereka pun dikuatkan dan mereka melihat gini, iya ya, aku mau datang lagi sama Tuhan. Nah, dan ingat, kaki kita ini berjalan dengan bebas, kaki kita nyaman, aman, ya, artinya kita pun tenang. Kita enggak takut, ya. Karena apa? Kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, dikatakan juga dengan segala kesabaran. Tadi Kanawa bilang, enggak marah-marah, enggak ngebully temen, nasihati dengan kasih. Tapi dikatakan dan dengan pengajaran. Berarti apa? Hidup kita ini harus hidup di dalam firman. Kita harus setia baca firman. Ayo, siapa nih yang rajin baca firman? Kalau firman itu kita baca sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka firman itu menguatkan diri kita, menguatkan orang lain yang mendengarkan kesaksian kita tentang kasih Kristus. Dan firman itu mengalahkan tipu muslihat iblis yang berkata, kamu malas, kamu gak baik, kamu begini, kamu begitu. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang kuat, kita tampil jadi pemenang. Adik-adik mau tampil jadi pemenang? Adik-adik mau jadi pejuang-pejuang Allah? Adik-adik mau gak jadi laskar-laskar Kristus? Nah, kalau mau, maka mulai sekarang kita persiapkan diri kita, ya. Ingat kata Kak Yohana apa? Ikat pinggang, ya. Kita pakai ikat pinggang yang artinya kita melekat, berikat pinggangkan kebenaran. Kemudian berbaju sirahkan keadilan. Kaki kita ini berkasutkan kerelaan beritakan Injil damai sejahtera. Apalagi ya? Yang keempat, ada perisai iman yang kita akan bahas minggu depan, ya. Kemudian apa lagi ya?
Perisai eman ini untuk apa? Untuk memadamkan serangan iblis. Kemudian pakai ketopong keselamatan dan pedang roh firman Allah. Ingat, harus baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, mulai hari ini berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab sehingga hidupmu diberkati dengan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Yuk maju sama-sama. Sudah pakai kasut nih ya. Kasut nih. Ya duduk sebentar Kak Noah kasih lihat nih kasutnya. Mungkin kayak gini deh model-modelnya ya. Ada ikat-ikatnya yang kencang gitu ya. Nah, aman kakinya bisa berjalan kemana-mana. Oke, siap berjalan cari jiwa? Yuk kita cari jiwa sama-sama. Saksikan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. God bless you all. Tuhan beserta kita semua. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Kita semua udah selesai ibadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Ina percaya semua adik-adik diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Ina ajak untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang sudah kami lalui dari ibadah pagi, siang, sore Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu memberkati setiap adik-adik yang datang ibadah maupun yang online di rumah. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman yang disampaikan, semua adik-adik menerima berkat, menerima rema, dan mengerjakannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Biarlah setiap adik-adik mempunyai hati untuk rela dibentuk oleh Tuhan Yesus. Rela untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Rela meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Rela meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik sepanjang hari esok, dari Senin hingga Sabtu. Dan kembalikan adik-adik untuk beribadah kembali hari Minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. God bless you. Bye-bye. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.